Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farisma Widiawati dengan NIM 21060-2002. Saya dari kelas 1A Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komputer. Saya rasa di zaman saat ini kita semua itu pasti udah tahu dong yang namanya komputer, bentuknya seperti apa, pasti kita juga sering menjumpai. Tapi mungkin kita hanya sekedar tahu. Kita nggak tahu seluk-beluknya seperti apa, mungkin komponennya itu apa aja, fungsinya itu apa, manfaatnya apa, jenisnya juga apa aja gitu. Jadi kita hanya tahu bentuknya karena sering kita jumpai. Nah, kali ini saya akan menerangkan komputer dari pengertian yang mungkin ya. Jadi, komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi kita penggunanya. Komputer sendiri terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Nah, komponen itu memiliki 3 elemen utama. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras itu nama lainnya hardware. Yang kedua ada juga perangkat lunak atau nama lainnya itu software. Dan yang ketiga itu pengguna komputer atau kita sendiri yang menggunakan, itu nama lainnya brainware. Lalu jenis-jenis komputer, apa aja sih jenisnya ya kan? Nah, ini ada beberapa jenis komputer. Yang pertama itu komputer portable. Kenapa namanya portable? Karena mudah dibawa kemana aja. Tapi kalau yang satu ini cenderung berat. Terus yang kedua, ada juga yang namanya komputer desktop. Komputer desktop ini memiliki CPU terpisah dari monitor dan juga keyboard. Yang ketiga, yaitu komputer palm top. Komputer ini bentuknya kecil dan juga bisa digenggam. Yang keempat itu komputer tower. Bentuknya itu lebih besar dari tadi si komputer desktop. Lalu ada juga komputer notebook ya. Kalau ini kayaknya kita sering nih, komputer notebook. Ini sejenis laptop namun ukurannya lebih tipis. Nah, selanjutnya juga ada handbook. Spesifikasinya itu rendah ya untuk prosesornya kalau yang handbook ini. Dan ada juga komputer laptop. Ini yang sangat lumrah saat ini karena dia itu memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu. Jadi fleksibel banget, dibawa kemana-mana gitu kan. Gak usah bawa berat-berat, tinggal bawa laptop ditaruh di tas udah bisa. Nah, lalu selanjutnya komponen komputer. Komponen komputer itu terdiri dari pertama komponen input. Ini tuh terdiri dari seperti keyboard untuk ngetik, lalu ada mouse atau trackpad, lalu ada pen, ada juga scanner, dan mikrofon. Yang kedua, ada juga komponen proses. Komponen proses ini terdiri dari prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Lalu yang ketiga itu ada komponen output. Itu terdiri dari monitor, printer, dan juga speaker. Nah, fungsi komputer tuh apa sih? Penasaran gak sih? Jadi fungsi komputer itu pertama ada untuk data input.
yaitu dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Lalu yang kedua ada data processing, yaitu untuk melakukan pengolahan data. Selanjutnya ada juga data output, yaitu menghasilkan informasi setelah melalui proses pengolahan data. Yang keempat ada data storage. Kalau storage nih pasti berhubungan dengan, benar banget, penyimpanan data. Dan selanjutnya ada data movement, yaitu untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer atau alat output lainnya. Nah, sekarang kita bahas manfaat komputer. Apa sih manfaatnya? Pertama, komputer itu dapat memudahkan pekerjaan. Yang kedua, komputer itu dapat menunjang pendidikan. Yang ketiga, selain menunjang pendidikan, dapat juga digunakan untuk berbisnis. Dan yang terakhir, itu sebagai media hiburan, yaitu untuk mendengarkan musik, menonton film, bermain game, dan juga lainnya. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan di materi komputer kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.